Oke ya, kita teruskan. Ini kira-kira kalimat pengakhiran, pasar pengakhiran kalau memang diputuskan ada di dalam kontrak kita. Dan ini saya kasih contoh yang biasanya nanti kalau Anda membaca sebuah polis atau perjanjian atau kontrak bisnis, ini yang biasa ada, umum dicantumkan. Nah, saya mau ngasih tahu artinya apa sih? Karena ini ada menyebutkan pasal-pasal dan segala macam. Di sini dikatakan bahwa dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri berlakunya kontrak ini, udah selesai gitu ya. Misalnya bisnisnya itu masa kontraknya adalah 2 tahun atau 3 tahun ya. Udah pas tanggalnya 3 tahun, itu kan berakhir. Nah, para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu kontrak secara sepihak dalam kondisi salah satu pihak tidak memenuhi unsur kesepakatan atau kecakapan. Ada pasal 1320 KUH Perdata. Jadi pasal 1266 ini mensyaratkan bahwa apabila ada yang memutuskan kontrak, terutama sepihak, karena biasa ada kesalahan atau apa, itu harus lewat pengadilan. Nah, kalau ada pasal kayak gini, dengan kalimatnya mengesampingkan, berarti para pihak di dalam bisnis ini tidak mau mengajukan pemutusan kontrak walaupun sepihak itu lewat pengadilan. Jadi berdasarkan musyawarah kesepakatan aja. Gitu ya. Karena kalau misalnya harus diakhiri oleh pengadilan, mungkin pertimbangannya adalah waktu. Waktunya lama. Ya udah disepakati di dalam kontrak itu di atas materai bahwa kalau ada kesalahan dalam salah satu pihak atau misalnya nggak ada kesalahan sama sekali, waktunya periodenya udah berakhir, ya sudah berakhir begitu saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu ya maksud kalimat ini. Nah, ini satu lagi contoh. Kontrak ini dapat berakhir secara sepihak apabila pihak kedua tidak mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak pertama. Nah, biasanya kayak di HR atau Human Resource gitu ya, atau HRD, ada SP1, SP2, SP3. Di bisnis juga begitu. Misalnya pihak kedua supplier, berapa kali dia tidak mengikuti sistem prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya barang speknya yang dikirim pertama salah, terus dibetulin lagi benar, tapi terus yang pengiriman kedua yang salah, mungkin terlambat, ada aja kesalahannya. Nah, pihak pertama dalam hal ini si buyer bisa melakukan SP1, 2, 3. Kalau udah sampai dengan surat peringatan SP3, masih melakukan lagi si supplier, langsung diputus sepihak. Nah, cuma konsekuensinya adalah pada saat salah satu pihak memutus sepihak, kontrak tersebut belum selesai, itu ada tanggungan pembayaran loh ya yang belum diberikan atau ada tanggungan kewajiban yang belum diberikan. Nah, itu harus diperhitungkan. Walaupun memang kalau misalnya diteruskan bisnis tersebut dengan kondisi dan prestasi yang bersangkutan itu jelek, ya itu juga ada dikhawatirkan akan bisa merugikan ke depannya gitu ya. Jadi hal ini untuk memutuskan kontrak sepihak itu harus benar-benar dipikirkan. Bagaimana caranya supaya kerugian tidak berlangsung terus-menerus ya. Ya, karena kondisi perilakunya sudah seperti itu kan udah pasti sudah susah diperbaiki ya. Nah, tadi yang saya bilang di awal, kalau sudah melakukan bisnis tidak kita antisipasi di awalnya, tidak mengenal orang tersebut tidak kita cari informasi tentang kredibilitasnya, bagaimana dalam bisnis, riwayatnya bagaimana dalam bisnis, tanggung jawabnya, dan segala macam. Itu yang di awal-awal pertemuan saya sudah bercerita tentang sistem hukum common law yang melakukan hal itu. Nah, kita di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law sangat jarang melakukan hal tersebut karena memang itu makan waktu. Jadi ini hanya masalah kesabaran dan ketelitian dalam menyelidiki bagaimana perilaku si partner yang akan kita ajak kerjasama tersebut. Oke, berikutnya
tentang wan prestasi dan sanksi ya. Kita udah bicara tentang wan prestasi, jadi kita tetapkan saja kalimatnya seperti apa di dalam kontrak tersebut. Ini contoh, ingat kebebasan berkontrak, Anda bisa bikin kalimat sendiri. Yang penting intinya yang Anda tentukan apa saja yang dikatakan wan prestasi di dalam bisnis tersebut. Gitu ya. Apakah kalau telat itu dikatakan wan prestasi atau tidak, tergantung dari kalian sendiri gitu ya, kesepakatannya atau pemikiran salah satu pihak. Kalau keterlambatannya masih dalam waktu 10 hari misalnya, itu bukan kategori wan prestasi. Tapi kalau lebih dari itu mungkin dinyatakan sebagai wan prestasi. Itu ya, itu letak kebebasan berkontrak, kita sendiri yang mengedraft kalimatnya. Ini keadaan force majeure sebagai contoh aja, nggak usah dilihat pasal nomornya ya, karena urutannya dari atas. Keadaan force majeure dalam kontrak ini hanya ditetapkan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut. Nih, kita udah bicara tentang force majeure yang begitu riskan banget. Kalau diiyakan, disetujui, maka tidak bisa minta ganti rugi kepada pihak partner yang satunya. Maka kalau misalnya bencana alam dinyatakan sebagai force majeure, tentukan bencana alam yang bagaimana. Nih, yang mengakibatkan apa? Gitu ya, biar detail segala sesuatunya. Jadi tidak akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Karena orang secara umum udah tahu force majeure itu adalah yaitu tidak dikenakan kewajiban untuk mengganti rugi. Tapi kalau kita tetapkan di sini, yang dikatakan force majeure itu yang seperti apa? Nah, kalau bencana alam banjir tapi tidak ditetapkan oleh pemerintah, ya itu bukan force majeure gitu loh. Oke ya. Ini sanksi. Sanksi itu kalimatnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita sudah menyusun hak dan kewajiban, udah menyusun tentang wan prestasi, terus kita nggak nentuin sanksinya, dia harus bayar berapa, kalau dia telat terus harus gimana, kalau dia salah ngirim speknya harus gimana, terus pihak kesatunya kalau misalnya terlambat bayar gimana, dan gimana sanksinya, itu percuma. Gitu ya, jadi sanksinya itu harus dipikirkan per kesalahan. Makanya kenapa perlunya wan prestasi ditentukan bentuknya apa-apa, karena misalnya yang pertama wan prestasi adalah yang dikatakan wan prestasi adalah apabila mengantarkan barang telat lebih dari 10 hari. Nah, itu sanksinya apa kalau terjadi? Terus kedua, wan prestasi ditentukan misalnya keterlambatan membayar setelah barang dikirimkan dalam waktu berapa hari. Nah, sanksinya apa? Gitu. Ya. Oke, berikutnya tentang perselisihan. Tentu di sini ada keadaan wan prestasi, ada sanksi, berarti ada sengketa atau perselisihan. Nah, perselisihan itu mau dilakukan dengan cara apa? Harus ada ya aturannya di dalam kontrak tersebut. Kita nggak bisa ngindarin ya, dalam bisnis apapun pasti ada risiko kegagalan dan pasti ada sengketa dan harus diselesaikan dengan cara apa? Nah, itu antisipasinya dalam penyelesaian perselisihan wajib ditentukan lembaga apa yang akan menyelesaikan masalah, pengadilankah, musyawarahkah, atau hal yang lain. Nah, saya mau memberitahukan ini kalimat ada kata-kata arbitrase. Saya sudah pernah jelaskan di awal-awal bahwa arbitrase itu adalah suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan mediasi ya, bukan dengan seperti pengadilan menentukan menentukan hukuman, bukan. Arbitrase itu bukan lembaga seperti itu, tapi sifatnya adalah memediasi para pihak yang bersengketa tersebut. Saya juga pernah menjelaskan bahwa arbitrase itu adalah merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia sehingga Indonesia menandatangani dan mendirikan lembaga arbitrase karena kesepakatan dengan IMF ya pada saat kita perlu investor asing ke Indonesia. Oke, ini sedikit informasi bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan di luar negeri, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan loh ya.
Oke, kalau ini terutama untuk orang bisnis yang beda negara ya, hati-hati menentukan lokasi bisnisnya. Kalau misalnya ditentukan di Singapura, misalnya terus ada perselisihan pengadilannya Singapura yang diselesaikan, tidak bisa dieksekusi di Indonesia. Jadi bahaya kalau misalnya dealnya, perjanjiannya di Singapura, pengadilan ditentukan untuk menyelesaikan perselisihan di Singapura, tapi lokasi bisnisnya ada di Indonesia. Itu keputusan di pengadilan di Singapura nggak akan bisa dieksekusi di Indonesia. Jadi ya, sementara untuk keputusan arbitrase dimanapun selama negara tersebut menandatangani New York Convention 1958 sebagai anggota arbitrase, pengadilan Indonesia dapat mengakui dan mengeksekusinya. Tuh, gimana tingkatan arbitrase itu lebih tinggi daripada pengadilan dimanapun. Dan keputusan arbitrasi berlaku mutlak di seluruh negara anggota New York Convention tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian tentang hukum yang berlaku atau choice of law. Choice of law tuh nggak usah kita bicarakan gini ya. Tadi kalau misalnya kita melakukan kerjasama dengan satu negara Indonesia sama negara Indonesia, ya udah. Berarti hukum yang berlaku adalah yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau dua negara itu yang harus dipertimbangkan. Kalau yang berlakunya di Singapura hukumnya, Anda yang sebagai warga Indonesia harus mengenal seluk-beluk hukum di sana. Apalagi kalau pengadilan yang ditentukan untuk menjadi lembaga perselisihan untuk kalau ada sengketa di antara kalian berdua, harus paham tentang prosedur dan mekanisme pengadilan di Singapura. Dan ingat, hati-hati kalau misalnya terus lokasi bisnisnya ada di Indonesia. Sebaiknya saran saya kalau kita berbisnis dua negara, lokasinya di negara tersebut, hukumnya diberlakukan di negara tersebut, dan pengadilannya ditentukan di negara tersebut. Itu lebih aman. Oke, pasal tentang pemberitahuan tidak wajib, ya, karena bentuknya seperti ini. Kira-kira ini diperlukan apabila ada dua partner yang memerlukan kontak person yang melakukan bisnis sehari-harinya. Jadi yang tanda tangan kita ngomongin di identitas itu kan misalnya GM-nya atau orang yang diberi kuasa wewenang, tapi mungkin beliau tidak melakukan bisnis, tidak mengikuti bisnis itu secara keseharian. Misalnya ada pengiriman barang atau ada penagihan invoice segala macam, dia tidak ikut-ikut. Nah, makanya perlu pasal tentang pemberitahuan, tapi tidak wajib apabila sudah bisnis sudah berjalan lama, udah percaya ya, mungkin ini tidak perlu lagi ada ya. Oke, di amandemen itu juga nggak wajib. Amandemen tuh kalau ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan. Kalau Anda kepikir akan diubah dari waktu ke waktu, maka tulislah dalam amandemen. Tapi tadi saya ingatkan bahwa belum tentu partner satunya itu memang tanda tangan tentang pasal amandemen ini. Tapi isinya yang mau dirubah, belum tentu pada saat dirubah dia mau menyetujui. Tergantung isinya itu menguntungkan dia apa tidak. Gitu ya. Nah, cuma gini, saya mau ngasih contoh bahwa amandemen itu perlu diubah, dikurangi, atau apa segala macam gini. Misalnya dalam tiba-tiba nih ada krisis ekonomi seperti pandemi ini. Kita tadinya kontrak dengan supplier untuk ada pengiriman 3 bulan sekali, stok sekian kilo, sekian banyak. Tiba-tiba ada musibah seperti ini, force major. Nah, untuk mencegah supaya kita tidak harus mendapatkan supply yang begitu banyak, sedangkan restoran kita nggak laku, kita bikin amandemen ini untuk sewaktu-waktu bisa mengurangi stok yang kita minta kepada supplier. Contoh amandemen yang merubah atau mengurangi seperti itu. Nah, kalau menambah itu beda lagi, misalnya bukan dalam waktu krisis ya. Pada saat restoran kita penuh, ternyata supply-nya yang kita stok itu kurang. Nah, sewaktu-waktu kita mau tambah, lebih amannya kita pakai pasal amandemen, karena apabila tidak pakai amandemen ada penambahan, kadang-kadang supplier ngasih harganya berbeda. Gitu ya, paham ya? Tapi kalau dari amandemen itu bisa diatur ya, bahwa kita udah sepakat kok sewaktu-waktu bisa ditambah dengan harga yang sama, yang tidak berubah gitu ya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.